Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bangkit Setiawan. Saya dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menyampaikan poin-poin dari artikel yang telah saya baca yang berjudul Efektivitas Pelaksanaan Sistem Pembuktian Terbalik Terhadap Perkara Korupsi dalam Mewujudkan Negara Hukum di Indonesia yang dibuat oleh Jawada Hafiz. Perkembangan korupsi secara umum. Korupsi dipahami sebagai suatu tindakan pejabat publik yang menyelewengkan kewenangan untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, dan kelompok yang mengakibatkan kerugian pada negara. Korupsi berkembang luas dalam pemerintahan yang dikelola secara sentralistik seperti masa Orde Baru. Sentralisme kekuasaan selalu bergandeng dengan rezim otoriter, sehingga antara otoriterisme dan korupsi berjalan paralel. Paralelisme terjadi karena rezim otoriter, transparansi, check and balance, partisipasi, dan kontrol selalu dimanipulasikan untuk tidak mengatakan tidak ada. Meluasnya praktik korupsi telah melahirkan kerugian yang sangat besar terhadap keuangan dan perekonomian negara. Sedemikian besarnya uang yang digarong sehingga korupsi sudah merupakan perampasan sebagian terbesar hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat oleh sebagian kecil perseorangan atau kelompok dalam masyarakat. Pemberantasan korupsi juga harus dilakukan dengan cara khusus, salah satunya dengan menerapkan sistem pembuktian terbalik yang telah berhasil diselenggarakan di beberapa negara. Sistem pembuktian terbalik merupakan perkembangan dari teori pembuktian dalam hukum acara pidana. Dalam hukum acara pidana ada beberapa sistem atau teori untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan, seperti sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif dan negatif, sistem pembuktian berdasarkan hakim saja, dan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis. Dalam hukum acara pidana, sistem peradilan pidana pada garis besarnya dibagi dalam 5 tahap, yaitu yang pertama tahap penyidikan, tahap penutupan, tahap mengadili, tahap melaksanakan putusan hakim, dan tahap pengawasan dan pengamatan putusan pengadilan. Pembuktian dalam hukum acara pidana dilakukan dengan mengajukan alat-alat bukti. Alat-alat bukti itu adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, di mana dengan alat bukti tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran. Jadi, sistem pembuktian terbalik yang digunakan untuk mengungkapkan kasus tindak pidana korupsi dinilai efektif untuk mempercepat upaya penyelamatan kerugian keuangan negara. Dan sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.